Pak Suwardi, ketua kelas. Halo? Halo? Halo, ketua kelas sudah nongol belum? Satu. Belum Pak, Suwardi. belum. Pak Suwardi belum nongol Pak, belum. Oh, Bentar lagi kali. iya. Hari ini kelompok berapa yang presentasi? Oh, saya, Pak. Pak Faisal ya? Iya. Oh iya. Ya oke, kalau begitu bisa kita mulai aja. Gimana? Siap, Pak. Ya. Oke. Judulnya apa judulnya? Judulnya Konsep Pendidikan Seumur Hidup dan Berbagai Implikasinya. Oke. Ya, oke. Konsep pendidikan seumur hidup. Di dalam GBHN 1978 dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia diharapkan supaya selalu berkembang sepanjang hidup, dan di lain pihak masyarakat dan pemerintah diharapkan agar dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Prinsip ini berarti bahwa sekolah bukanlah satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Philip H. Combs mengklasifikasikan pendidikan ke dalam 3 bagian, yaitu pendidikan informal, pendidikan atau yang disebut dengan pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan, yang satu lagi pendidikan formal atau disebut dengan pendidikan sekolah, dan pendidikan non formal, artinya pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. Kata-kata pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan, pendidikan sekolah, dan pendidikan luar sekolah yang dilembagakan merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di atas. Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan. Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, pada umumnya tidak teratur dan tidak sistematis, sejak seseorang lahir sampai mati, seperti dalam keluarga, tetangga, hiburan, pasar, atau pergaulan sehari-hari. Walaupun demikian, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan seseorang karena dalam kebanyakan masyarakat. Pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah adalah pendidikan di sekolah yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang, dan yang dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah sebuah bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah, dan berencana di luar kegiatan persekolahan. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan bersifat fungsional dan praktis, serta pendekatannya fleksibel. Calon peserta didik atau disebut dengan role input. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan yaitu A. Penduduk usia sekolah yang tidak pernah mendapat keuntungan atau kesempatan memasuki sekolah. B. Orang dewasa yang tidak pernah bersekolah. C. Peserta didik yang putus sekolah atau disebut dengan drop out. D. Peserta didik yang telah lulus satu sistem pendidikan sekolah tetapi tidak dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. E. Orang yang telah bekerja. Dasar pemikiran pentingnya pendidikan seumur hidup. Ada bermacam-macam dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting. Dasar pemikiran tersebut ditinjau dari beberapa segi, antara lain ideologis, ekonomis, sosiologis, politis, etnologis,
psikologis, dan pedagogis. Ideologis. Semua manusia dilahirkan sama dan mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapat pendidikan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan. Pendidikan seumur hidup akan memungkinkan tiap-tiap individu mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Menjadi kewajiban bagi pengusaha atau tokoh-tokoh pemuka masyarakat menyelamatkan rakyat dari bahaya kebodohan atau kemelaratan. Ekonomis. Salah satu cara keluar dari lingkaran setan antara kebodohan dan kemelaratan ialah dengan pendidikan seumur hidup, salah satunya dengan cara meningkatkan produktivitasnya. Sosiologis. Para orang tua di negara berkembang kerap kurang menyadari pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya. Karena itu, anak-anak mereka sering merasa kurang mendapatkan pendidikan sekolah, putus sekolah, atau tidak bersekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup bagi orang tua merupakan pemecahan masalah tersebut. Politis. Negara kita adalah negara demokrasi, yang dimana seluruh warga negara wajib menyadari hak dan kewajibannya. Di samping memahami fungsi pemerintah, maka tugas pendidikan seumur hidup berfungsi sebagai pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan setiap warga negara. Teknologis. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, para pemimpin, teknisi, guru, dan sarana dari berbagai disiplin ilmu harus senantiasa menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi terus-menerus untuk menambah cakrawala pengetahuannya di samping keterampilannya. Psikologis dan pedagogis. Tidak ayal lagi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh besar terhadap pendidikan, khususnya konsep dan teknik penyampaian. Oleh karena perkembangan ilmu dan teknologi makin luas dan kompleks, maka tidak mungkin segala itu dapat diajarkan kepada anak sekolah. Maka dewasa ini, tugas pendidikan formal yang utama ialah bagaimana mengajar cara belajar, menanamkan motivasi, memberi keterampilan. Untuk itu semua perilaku diciptakan kondisi yang merupakan lifelong education. Arah pendidikan seumur hidup. Pada umumnya pendidikan seumur hidup diarahkan pada orang dewasa dan anak-anak dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan mereka yang sangat dibutuhkan dalam hidup. Implikasi pendidikan seumur hidup dan sasaran pendidikan. Adapun mengenai implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada sasaran pendidikan, Ananda W.P. Guruj yang mengklasifikasikan dalam 6 kategori masing-masing prioritas programnya masing-masing kategori sebagai berikut. Para buruh tani, golongan remaja yang terganggu pendidikan sekolahnya, para pekerja yang berketerampilan, golongan technicians dan profesional, para pemimpin dalam masyarakat, dan yang terakhir golongan anggota masyarakat yang sudah tua, para buruh dan petani. Mereka dengan pendidikan yang sangat rendah atau bahkan tanpa pendidikan sama sekali merupakan golongan terbesar penduduk di negara-negara yang sedang berkembang. Mereka pada umumnya masih hidup dalam suasana tradisional yang dikuasai oleh tahayyul, tabu, kebiasaan-kebiasaan hidup yang menghambat kemajuan. Golongan remaja yang terganggu pendidikan sekolahnya. Golongan remaja yang menganggur karena tidak mendapatkan pendidikan, keterampilan, atau yang underemployed karena kurangnya bakat dan kemampuannya. Memerlukan pendidikan vokasional yang khusus demi perkembangan pribadinya. Mereka perlu pula diberi pendidikan kultural dan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Para pekerja yang berketerampilan. Meskipun golongan ini sama halnya dengan golongan lainnya, memerlukan program pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan untuk meningkatkan waktu senggang secara produktif. Namun golongan ini memerlukan program khusus bagi golongan pekerja yang berketerampilan ini. Program yang disediakan baginya mengandung dua maksud, yaitu program itu harus mampu menyelamatkan mereka dari bahaya kerusakan pengetahuan dan otomasi. Program ini yang kedua, program itu harus membuka jalan bagi mereka untuk naik jenjang dalam rangka promosi kedudukan yang lebih baik.
3. Golongan technicians dan profesional. Program pendidikan seumur hidup itu terlebih sangat besar peranannya bagi golongan itu. Mereka pada umumnya menduduki posisi-posisi penting dalam masyarakat. Kemajuan masyarakat banyak tergantung pada golongan ini, agar mereka tetap berperan dalam masyarakatnya. 5. Para pemimpin dalam masyarakat. Para pemimpin dalam masyarakat seperti golongan politik, agama, sosial, dan sebagainya perlu selalu memperbaiki sikap-sikap dan ide-idenya agar mereka dapat tetap berfungsi memimpin masyarakat sesuai dengan gerak kemajuan dan pembangunan. Yang keenam, golongan anggota masyarakat yang sudah tua. Dengan bertambah panjangnya usia, rata-rata manusia dan kesehatan pun menjadi lebih baik. Maka jumlah anggota golongan masyarakat yang lanjut usia ini makin lama makin bertambah besar. Mereka juga memerlukan program pendidikan dalam rangka pendidikan seumur hidup. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih atas, mungkin teman kelompoknya berapa? Cuma 1 orang? 1 orang, Pak, saya, Pak. 1 orang. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya, tadi yang bicara siapa? Siapa? Faisal. Oh, Faisal. Ya. Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya pendapat Ibu Dewi Suryanti. Ya, Pak. Ya. Ya. Coba minta tanggapan dari Ibu Suryanti, mengapa sih perlu pendidikan seumur hidup tuh apa sih? Untuk apa kira-kira? Ya, pada hakikatnya itu kan manusia itu memang harus belajar dari mulai dia bayi, anak-anak, kemudian remaja, terus dewasa, lalu tua. Nah, itu sepanjang hidup itu memang kita dituntut untuk belajar ya, dimanapun, kapanpun. Nah, pendidikan seumur hidup ini menurut saya gunanya untuk membentuk pola pikir, kemudian kalau dari segi formal, misalnya pendidikan di sekolah atau institusi non formal, itu untuk melatih keterampilan, memberikan pengetahuan yang nantinya akan berguna untuk perbaikan taraf ekonomi. Misalnya tadi disebutkan ada unemployment ya, para pengangguran gitu kan, mereka punya kesempatan. Jika mereka punya skill, mereka bisa memperbaiki taraf ekonominya menjadi lebih baik karena punya skill tadi. Sedangkan kalau dalam masyarakat, pendidikan seumur hidup itu kita bisa tahu bagaimana. Jadi pendidikan seumur hidup itu belajar pengetahuan yang sifatnya lebih berhubungan dengan norma-norma, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara mengatasi masalah, kemudian bagaimana cara bagaimana cara beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda karakter. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya saya tanya Pak Idam Haikal. Ada Pak Idam? Ya, coba saya minta tanggapan atau pendapat dari Pak Idam. Ya, Pak. Ya, jadi pendidikan seumur hidup itu sangat diperlukan. Kenapa sih kok diperlukan? Apa manfaatnya pendidikan seumur hidup itu? Terutama bagi orang tua dan bagi anak-anak gimana? Pendidikan seumur hidup itu sangat penting, Pak, ya, bagi anak dan orang tua. Karena pada hakikatnya manusia itu harus mencapai tingkat taraf pengetahuan yang tinggi itu, Pak. Nah, tingkat pengetahuan yang tinggi itu bisa didapatkan dari institusi pendidikan gitu kan, terutama dari jenjang pendidikan yang mereka tempuh itu. Nah, itulah yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lainnya gitu. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menempuh pendidikan dan menempa pemahaman dan juga pengetahuan kita gitu. Nah, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Nah, disinilah kenapa anak itu harus mereka itu artinya pendidikan itu bukan satu target yang harus selesai gitu, bukan target yang harus tercapai gitu, tapi pendidikan itu semacam program yang
kegiatan yang terprogram untuk seumur hidupnya gitu. Misalnya dia setelah dia selesai menempuh SD, SMP, SMA sampai sarjana gitu kan. Artinya kan ada pembelajaran yang harus dia capai kembali gitu sampai usianya dia sampai tua gitu Pak. Syukur-syukur kalau misalnya dia bisa lanjut sampai magister, sampai doktoral, bahkan sampai profesor gitu. Artinya kan tingkat usianya dia selalu terpenuhi dengan pendidikan dan pengetahuan gitu Pak. Nah itulah mengapa manusia harus itu. Terima kasih Pak. Oke, Faisal ya. Tadi Pak Idam ya, Pak Idam. Ini coba foto-foto Pak Jajang itu nggak ada, itu coba tolong dianu. Faisal juga nggak ada lagi, coba tolong fotonya di ini. Samsudin juga nggak ada, belum ada. Tolong di biar Bapak biar kenal gitu loh ya. Nah selanjutnya Jalia Mayasari. Coba saya minta pendapat Ibu. Yang namanya pendidikan itu kan ada pendidikan formal, pendidikan non formal. Coba jelaskan apa itu? Pendidikan formal dan pendidikan non formal. Gimana, Mayasari? Formal Silakan. itu yang kita lalui dari Halo, nggak dengar? SD, SMP sampai kuliah itu. Halo Bu, nggak dengar Bu? Nggak dengar. Nggak dengar Bu? Nggak kedengaran? Kedengeran Bu? Sudah. Sudah? Dengar. Udah. Ya, silakan. Pendidikan formal itu pendidikan yang kita tempuh dari SD sampai kuliah. Itu yang yang pendidikan formal itu yang berlembaga. Jadi dilalui berdasarkan kurikulum yang memang dibentuk untuk pendidikan formal. Sedangkan Halo? pendidikan Ya, informal bukan hanya pendidikan yang dibentuk seperti kursus-kursus ataupun yang terstruktur, tapi pendidikan informal ini juga bisa dilalui ketika di masyarakat. Jadi pendidikan yang ada bukan hanya yang membanggakan, tapi juga ketika kita bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat, itu juga menjadi sebuah pendidikan tersendiri yang membantu kita untuk bersosialisasi sepanjang hayat kita. Itu Pak. Sudah. Cukup. Sudah. Oke. Cukup Pak. Coba ini Pak Samsudin, fotonya nggak ada nih, Pak Samsudin. Coba dikasih Pak. foto dah. Cuma nama aja, nggak ada fotonya. Ada. Nah itu malah hilang. Oke, kalau begitu selanjutnya ke Pak Dwi Widodo ya. Baru nih ya, baru datang ya. Enggak Pak, udah ada. Nah, Iya Pak. Pak Dwi Widodo, Enggak Pak. Bapak jelaskan perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal itu apa sih? Baik Pak. Jadi kalau menurut saya perbedaan pendidikan formal dan non formal ini terletak dari apa Pak ya? Istilahnya saja lah Pak. Kalau formal itu kan statusnya diakui Pak. Dia perjenjang. Dia diakui oleh lembaga dan negara, itu memang diakui kalau untuk formal seperti dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tapi untuk non formal ini biasanya hanya dapat di lingkungan sosialnya saja Pak. Dan tidak diakui secara resmi, tapi juga mempunyai tingkat tingkat ya cukup penting untuk pendidikan juga Pak. Walaupun dia tidak diakui secara resmi oleh negara, tidak diakui sebagai
sebuah institusi pendidikan, tapi memang sangat penting. Jadi tidak bisa dikesampingkan walaupun dia cuma sekedar pendidikan non formal saja, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Oke. Coba saya minta tambahan tanggapan. Ini. Tanggapan ini Pak Sahrul Shah, coba. Sahrul Shah, coba perbedaan antara pendidikan formal dan informal yang nyata itu apa? Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun perbedaan antara pendidikan formal dan non-formal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan, memang bahwa pendidikan formal itu adalah pendidikan yang memang berjenjang, kemudian ada temannya, kemudian ada aturannya seperti sekolah, dan di kampus, dan lain-lain sebagainya. Itulah pendidikan formal, dan biasanya pendidikan formal itu akan mengeluarkan surat atau ijazah yang memang sudah diakui oleh khalayak umum tentang keabsahan untuk ijazah tersebut, pengakuannya, sertifikat, dan lain sebagainya. Adapun untuk non formal biasanya bisa juga berlaku untuk kursus-kursus dan lain sebagainya. Karena memang bisa kita akui, bisa kita ketahui bahwa memang yang namanya pendidikan, walaupun kita kursus dengan biaya yang mahal, dengan jasa yang mahal, tapi terkadang akan kalah dengan ijazah yang kita peroleh dari kampus-kampus yang ternama ataupun dari sekolah SMA misalkan atau SMK, beda sekali dengan mereka yang kursus. Tentunya ijazahnya pun akan berbeda nilainya. Kemudian ada juga mungkin yang non formal itu bisa juga didapat pendidikan tersebut dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang memang banyak sekali pendidikan-pendidikan yang seperti perkumpulan-perkumpulan, ataupun misalkan ada juga perkumpulan ibu-ibu, itu pun bisa masuk ke dalam pendidikan non formal seperti pengajian ibu-ibu. Memang itu kan banyak sekali, tapi tidak sama dengan pendidikan formal yang umumnya diadakan. Mungkin seperti itu Pak tanggapannya. Terima kasih. Saya pengen lagi, jadi ke Pak Jajang, ada Pak Jajang? Jajang tadi. Coba dijelaskan pendidikan formal non formal itu dalam segi umur, dalam segi waktu itu gimana? Coba Bapak ingin tahu. Kalau formal itu gimana? Kalau non formal ini, kalau waktu gimana, umur gimana? Coba tolong jelaskan Pak Jajang. Oke. Saya akan mencoba menjelaskan tentang pendidikan formal. Itu adalah pendidikan yang memang legalitasnya diakui oleh negara, sistematis, teratur, kemudian berjenjang. Ini adalah menurut usia. Misalkan dari PAUD, dari usia 3 tahun sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu untuk PAUD. Kemudian untuk jenjang SD, ada aturan baru dari mulai 7 tahun sampai selanjutnya untuk SMA. Nah, ini adalah merupakan pendidikan formal yang teratur, sistematis, yang mempunyai jenjang baik dari umur maupun pada waktu-waktu tertentu. Kemudian untuk pendidikan non formal, ini adalah pendidikan yang memang dilembagakan. Artinya pendidikan tersebut diselenggarakan dengan tertib, terarah, berencana, tapi kegiatannya di luar sekolah. Bisa berbentuk di luar sekolah, bisa berbentuk kursus. Ada juga di sekolah itu adalah kegiatan non formal seperti ekstrakurikuler,
Ini adalah tujuannya untuk mengembangkan daripada bakat atau talenta yang ada di dalam diri anak tersebut. Bisa dikembangkan di luar sekolah. Artinya setiap anak ini mempunyai kompetensi, kemampuan atau life skill yang perlu dikembangkan di luar jam sekolah. Mungkin itu aja, Pak. Ya, oke. Kalau pendidikan informal atau non formal itu dalam segi waktu gimana? Segi waktu, coba Pak ini tadi, Pak Nadia Alaya ada? Nadia Alia? Nadia, nggak ada Pak. Nggak ada? Rifki, Mungkin Bu Jalia, mungkin Pak Rifki Taftajani mungkin. Pak Rifki. Pak Rifki kayaknya ya. Iya Pak. Oke, itu nama di username saya Pak, Muhammad Jenny. Ya. Gimana? Di sini saya akan membahas tentang pendidikan informal dari segi waktu. Nah, tadi sudah dijelaskan sebetulnya materi-materi sebelumnya tentang perbedaan antara pendidikan formal dan juga informal. Nah, cuman di sini lebih ke spesifik itu satu. Mungkin menurut dengan saya perbedaan antara pendidikan formal dan formal dari segi waktu adalah ketika pendidikan formal segi waktunya itu disiplin, ada jam yang memang ditentukan di dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan, sudah diketahui terlebih dahulu dan menjadi pakem-pakem. Ya. Terus? Aduh, suaranya Pak. Jaringannya Pak kali. Jaringannya kayaknya Pak, jaringannya Jaringannya kali putus Pak. Bandwidth-nya low. Nah. Udah, cukup. Oke, ini gambaran adanya. Kalau jam pelajarannya itu sulit kan, arti pakem-pakem memang sudah ditentukan dan pasti akan ada pertemuan setiap minggu. Nah, begitupun dengan jam dan juga sistematikanya. Tetapi kalau pendidikan formal itu fleksibel. Tadi memang telah dijelaskan oleh yang lainnya, misalnya kursus atau private katakan. Nah, itu biasanya lebih fleksibel tergantung dari si guru ataupun di sini adalah instruction dan juga pesertanya. Jadi terus ya jaringannya Pak. Oke, kalau begitu saya ambil alih dulu. Jadi pendidikan formal itu ada batasan waktu, ya, ada batasan waktu seperti SD itu TK misalnya, itu SD kan waktunya kan 6 tahun, tapi umurnya berapa? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu dalam segi waktu. Terus yang non formal itu dalam segi umur itu bebas. Mau umur baru 15 tahun, mau 20 tahun, mau 30 tahun itu bebas kalau non formal. Ya. Ada satu pendidikan yaitu lembaga pendidikan kan ada formal, non formal sama informal. Ya, informal itu pendidikan di keluarga, ya, lingkungan keluarga, ibu. Jadi tolong, jadi ada formal, non formal itu kursus-kursus, terus informal itu adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Ya, keluarga. Ya, lingkungan keluarga. Ya, jadi ibu-ibu mendidik anak itu informal, gitu ya. Itu dalam segi pendidikan gitu, ya. Terus selanjutnya di dalam pendidikan
non formal itu mau umur berapa, bapak dan sebagainya silakan. Batasan waktu juga tidak ada. Tapi kalau yang formal itu ada batasan waktunya, ada umurnya, jelas itu. Dan itu jelas dianulir oleh pemerintah itu ya. Karena pendidikan itu. Ya, tolong diingat-ingat pendidikan itu 3, formal, non formal dan informal. Ya, itu tolong diperhatikan itu. Mungkin ada yang tanya? Pak Ardi. Ya Pak. Apa? Ada? Kadang-kadang agak membingungkan antara pendidikan non formal dan informal. Tapi memang tadi diterangkan oleh Bapak, non formal adalah semacam kursus barangkali ya, tidak terikat oleh waktu, tidak ada batasan umur gitu. Jadi artinya kadang-kadang ada anak remaja pun kadang bercampur dengan dewasa, dengan orang tua mengikuti kursus gitu ya Pak ya. Lebih heterogen gitu. Nah kalau misalnya informal kan tadi pendidikan di lingkungan keluarga Pak. Ya, nah keluarga. Ini yang mungkin saya ingin minta penjelasan ke Bapak gitu. Contoh yang konkret apa Pak pendidikan di lingkungan keluarga yang masuk kategori informal itu Pak? Jadi gini, pendidikan yang diberikan oleh keluarga itu kan tidak diatur oleh Diknas, tidak diatur oleh lembaga non formal, kan diatur ya. Itu keluarga, itu informal. Terserah pendidikan, terutama di sini ada aspek moral terutama dalam keluarga itu. Itu ya. Jadi aspek moral itu kalau di sekolah itu aspek intelektual, tapi kalau di masyarakat itu bisa moral, bisa intelektual. Gitu. Ya. Ya. Oke itu ya. Yang penting tahu poin-poinnya itu ada gitu dulu. Ini Pak Kardi ini tinggal 2 menit ini gimana kita ya. Istirahat dulu Pak biasa. Istirahat dulu 5 menit atau 10 menit untuk sembahyang, untuk makan, minum. Iya. Gimana 5 menit atau 10 menit? 10 menit aja Pak, 10. 10 katanya Pak. 10 Pak, 10. Angkatan ya. Dinner dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.